Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya materi perkuliahan kita. Nah, kalau materi kemarin kita sudah membahas mengenai gambaran awal ya, bagaimana caranya menyusun sebuah laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemarin di bab kemarin itu juga sudah sempat Bapak singgung ya. Langkah awal itu adalah mengidentifikasi mengidentifikasi transaksi-transaksi istimewa. Dan itu langkah awal dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemarin itu laporan konsolidasiannya belum ada yang namanya transaksi istimewa. Nah, untuk itu mulai dari sekarang ini kita akan mulai dulu membahas satu persatu transaksi istimewa. Jadi transaksi istimewa itu adalah transaksi antara entitas induk dan anak. Jadi sudah sering Bapak jelaskan ya, maksudnya sering Bapak singgung, transaksinya itu seperti transaksi jual beli ataupun transaksi hutang dan piutang. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahasnya itu terkait mengenai transaksi induk dan anak untuk jual beli persediaan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya antara induk dan anak itu melakukan jual beli. Meskipun mereka itu kalau dari sudut pandang akuntansi itu induk dan anak itu merupakan satu kesatuan entitas, tapi kalau menurut hukum, badan hukum, induk dan anak itu adalah dua entitas yang berbeda. Dan mereka berdua juga menjalankan aktivitas operasionalnya secara mandiri. Yang penggabungan itu hanya dari sudut pandang pelaporan keuangan saja. Nah, tidak menutup kemungkinan sehingga mereka itu melakukan sebuah transaksi. Terus juga dulu kita sudah di awal itu membahas ya salah satu motivasi mengapa itu melakukan kombinasi bisnis dalam hal dia membeli sebuah perusahaan lain atau mengakuisisi perusahaan lain itu adalah untuk mendapatkan seperti contohnya akses terhadap sebuah sumber daya. Dan inilah salah satunya, salah satu implementasinya. Seperti induk menjual ke anak atau anak menjual ke induk. Misalnya perusahaan induk ini misalnya pembuat mie lah, misalnya kita ambil contoh Indofood, dia punya anak perusahaan pembuat terigu. Jadi dia beli tepung terigunya itu ya dari anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya pertama mungkin dia bisa lebih murah, terus juga dia bisa lebih cepat kan. Jadi produksinya itu lebih cepat karena suppliernya itu adalah anaknya sendiri. Jadi lebih mempermudah proses hulu dan hilir yang disebut kalau kita sudah bahas kemarin. Untuk memperkuat hulu dan hilir ini adalah pendekatan strategi vertikal. Nah, ini salah satu contohnya yang akan kita bahas akuntansinya itu adalah transaksi induk dan anak. Dalam hal ini adalah persediaan. Nah, jadi untuk transaksi induk dan anak ini jika kita ingin membuat laporan konsolidasiannya nanti itu ada beberapa hal dulu yang perlu kita pahami. Jadi transaksi induk dan anak persediaan itu ada dua. Pertama itu ada transaksi hulu, transaksi kedua adalah transaksi hilir. Kalau transaksi hulu itu, jadi alur transaksinya itu induk menjual ke anaknya. Kalau transaksi hilir itu anaknya yang menjual ke induk. Nah, jadi jelas ya, ada dua alur transaksi, hulu dan hilir. Kalau hulu itu induknya menjual ke anak. Kalau hilir itu anaknya menjual ke induk. Nah,
Kalau transaksi hulu berarti pencatatan itu murni asalnya dari induk. Pencatatan apa maksudnya? Maksudnya pencatatan penjualan ya. Dan laba itu asalnya dari induk. Memang nanti dia realisasinya ke anak. Nah, sebaliknya kalau anak ke induk berarti pencatatan utamanya itu dilakukan oleh anak. Itu. Jadi jelas ya. Ada dua, hulu dan hilir. Hulu itu induk ke anak, kalau hilir itu anak ke induk. Nah, dari transaksi-transaksi jual beli ini, itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasian itu. Apa saja? Pertama, ada yang namanya nanti jumlah keuntungan sebenarnya. Keuntungan yang belum dapat direalisasikan. Jadi, misal hulu ya. Hulu itu kan induk ngejual ke anak. Memang saat dia ngejual barang ke anaknya sendiri, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, mereka berdua ini kan memang kedua entitas yang berbeda kan menurut hukum. Tapi kalau dari segi pelaporan, mereka ini satu. Jadi, misalnya induk menjual ke anak atau anak ngejual ke induk, sebuah keuntungan dari jual beli mereka ini baru dapat direalisasikan seandainya ya barang yang diperjualbelikan tadi itu nanti sudah beralih ke pihak luar. Pihak luar atau eksternal ini maksudnya adalah pihak yang tidak memiliki hubungan khusus baik ke induk maupun ke anak. Jadi udah blast. Misalnya dijual ke anak, terus anaknya ngejual ke induk. Nah, disitulah baru pendapatan atau keuntungan yang induk saat dia ngejual ke anak ini itu baru bisa direalisasikan. Kalau dari sudut pandang pelaporan keuangan. Karena apa kalau misalnya induk itu ngejual ke anak atau induk ngebeli ke anak, belum barangnya itu yang diperjualbelikan tadi belum pindah tangan ke pihak luar, saat pelaporan keuangan nanti itu masih jadi persediaan. Maksud logikanya gini, misalnya satu keluarga itu misalnya saya ngejual ke anak saya. Nah, anak saya ini masih tinggal kalau dari sudut keuangan, laporan keuangan, satu rumah itu adalah satu keluarga kan. Meskipun saya dan nama anak saya ini beda dalam sudut pandang hukum, subjek hukum tersendiri. Nah, selama barang ini belum anak saya jual ke tetangga, nanti saat saya mau menghitung kekayaan keluarga saya, satu keluarga, otomatis barang itu meskipun sudah saya jual ke anak, saya akui misalnya itu sebagai keuntungan saya sebagai orang tua, tapi selama barang persediaannya itu masih di anak, yaitu nanti bakal masih dianggap sebagai persediaan si induk atau kepala keluarga saat dia ada di rumah itu. Logika sederhananya seperti itu. Nah, seandainya itu masih ada barang yang ngendap di rumah, berarti keuntungan yang itu belum bisa kita realisasikan. Nah, nanti kalau misalnya keuntungan itu ada keuntungan yang belum dapat direalisasikan itu nanti akan kita potong saat di laba yang kita akui atau laba yang induk akui dari bagiannya atas entitas anak itu, sehingga nanti itu akan memotong saldo investasi. Itu kalau terjadi yang namanya ada barang yang ditransaksikan antara induk ke anak atau anak ke induk, itu barangnya masih ngendep di gudang anak atau di gudang induk. Jadi keuntungannya belum dapat mereka realisasikan. Dan keuntungan yang belum dapat direalisasikan tersebut
nantinya akan mengurangi bagian laba yang akan diambil oleh induk atas PT anaknya berdasarkan kalau persentasenya itu kalau hilir. Tapi kalau misalnya hulu, karena itu memang asalnya dari induk, nanti tidak dipotong berdasarkan persentase kepemilikan. Itu. Jadi saya ulangi, seandainya ada persediaan yang asalnya dari transaksi space istimewa ini, dan itu belum kejual juga dalam 1 tahun ke pihak luar, saat dia melakukan penyusunan laporan konsolidasi, keuntungan dari transaksi itu harus ditangguhkan dulu. Dan karena ditangguhkan, maka nanti si induk akan mengurangi laba yang dia terima dari PT anak itu sebesar dari keuntungan yang ditangguhkan tadi, dan nanti otomatis lah karena labanya lebih kecil yang diakui oleh induk atas PT anaknya, itu dia harus memotong saldo investasi. Tuh. Nah, itu hal penting ya. Hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi jika ada transaksi penjual beli persediaan antara induk dan anak atau anak ke induk. Nah, berikutnya nanti membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat dalam kasus ini nanti kita akan mengeliminasi 3 akun sebenarnya. Akunnya itu apa aja? Akun penjualan, beban pokok, serta persediaan. Ini yang akan kita eliminasi. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita, di sini akan ada kita ilustrasikan saja secara langsung ya. Nah nih, contoh ilustrasi hulu dan hilir. Jadi ini Bapak buat contoh ilustrasi dia masih secara umum. Jadi nanti kita bisa buat dari kita memodifikasi contoh ini, kita buat modifikasi hulu dan hilir. Pada akhir tahun 2020, PT Panda yang merupakan perusahaan anak PT Monmon dengan kepemilikan PT Monmon itu 80% melaporkan pembukuan laba bersih sebesar 10.000. Nah, ini sebenarnya masih lanjutin contoh yang kemarin ya. Selain itu, pada bulan Oktober 2020 PT Panda membagikan dividen. Nah, tapi cuman di sini saya modifikasi karena untuk lebih mempercepat saja. Karena asumsi saya kalian sudah paham yang kemarin, jadi di sini tidak ada selisih. Nah, selisih atau diferensial yang timbul dari perbedaan nilai buku dan imbalan yang dialihkan saat transaksi pembelian atau pengakuisisian saham. Jadi nggak ada yang namanya perbedaan selisih yang nanti ada penyesuaian saldo investasi terhadap amortisasi, itu tidak ada. Saya abaikan karena saya anggap kalian kalau yang kemarin sudah paham. Tapi kalau ada, ya harus disesuaikan juga itu. Itu intinya gitu ya. Selama tahun 2020 ini, setelah PT Panda menjadi anak perusahaan PT Monmon, ada sebuah perjanjian jual beli hasil produksi yaitu skeleton frame sebanyak 100 item setiap tahunnya. Jadi sederhananya mereka ini udah jadi induk anak dan mereka berdua ini melakukan sebuah perjanjian khusus yaitu jual beli. Entah itu dari anak ke induknya ataupun induk ke anak. Jual belinya apa? Yaitu sebuah item skeleton frame ini sebanyak 100 item setiap tahunnya. Harga jualnya itu 100 dan beban pokok atau harga pokok itemnya ini yang diperjual belikannya itu adalah 9. Nah, salah, nah ini 10 bukan 100, salah ketik saya. Dan melakukan itu adalah 9 selama tahun 2020. Dari 100 item skeleton frame yang dibeli oleh PT Panda atau induknya atau sebaliknya ya, baru 85 frame skeleton saja yang sudah diolah kembali menjadi robot boneka
dan seluruhnya terjual kepada pihak eksternal, dependen ataupun non afiliasi. Sisanya 15 boneka masih ada di gudang, atau 15 frame skeleton ini, salah ini. 15. Ini kita ini aja deh. 100 aja ya. 100 sama 90 biar enggak kekecilan amat gitu loh. Jadi logikanya gampangnya, jadi 85 itu yang ditransaksikan tadi udah dijual lagi sama anak atau induk ya ke pihak eksternal, sisanya 15 ini masih ada di gudang di akhir tahun. Berapakah saldo investasi PT Monmon saat akan melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan? Nah, sementara ini saldo investasi di awal periode PT Monmon itu masih 100.000. Jadi saldo awalnya investasinya segini. Bagaimanakah jurnal eliminasi yang akan dibuat PT Monmon atas transaksi istimewa ini? Jadi ini yang akan kita kerjakan ya. Nanti di sini akan kita ilustrasikan dari sudut pandang hulu maupun hilir. Oke, biar lebih enak ya, kita bahas aja ini kasus di Excel aja ya. Nah, coba saya mau lihat bisa nggak sih. Ini saya pindah ke sini. Wah, kecilan ya, nggak kelihatan. Coba diginin lagi ya. Set, set. Nah, ininya saya kecilin dulu aja. Nah, anggaplah ini soal utamanya ya nak, biar kita gampang nanti kalau ada apa-apa tinggal ngeliat sini ya. Nah, di sini kita buat aja dulu. Tadi kan intinya barang yang diperjualbelikan itu berarti ada penjualan, ada BPP atau beban pokok ya. Pasti di sini ada keuntungan kotor. Nah, di situ tadi kasusnya penjualannya itu kan yang ini keseluruhan 100 ya, 100 item ya kan. Harganya itu tadi saya ganti 100 ya, pada penjualan aja kan. Di 10.000 lah. Dan di sini tadi itu beban pokoknya itu adalah 90. Berarti di sini 9.000. Jadi keuntungan kotornya itu ini kurang ini yang 1.000. Nah, ini kalau dijual secara keseluruhan nak, iya kan? Nah, tapi dibilang di situ kasusnya ada yang sudah terjual benar atau terjual ke pihak eksternal itu masih 95, iya kan? 85. Nah, mana tadi ya? Nah, ini nak 85 ya. Berarti udah ngilang dari penjualan ini adalah 8.500. BPP-nya berarti 85 dikaliin aja, dikali 90. Nah, jadi keuntungannya adalah 850 ya. Nah, masih di gudang. Di gudang berarti sisanya 1.500 ya enggak? BPP-nya di gudang berarti adalah ini. Nah,
Jadi kalau melihat kasus ini, nah, nih, berarti kita bisa menyimpulkan keuntungan yang belum direalisasikan ini adalah sebesar 150. Ya kan? Sedangkan yang sudah bisa direalisasikan, yang benar-benar direalisasikan adalah 850. Nah, ini. Nah, karena di sini terjadi sebuah keuntungan yang belum direalisasikan, berarti kita harus melakukan penyesuaian, nak. Penyesuaian terhadap apa? Laba yang akan dibagikan kepada yang akan diakui oleh induk terhadap PT anak. Karena kenapa? Dari laba yang diakuinya tersebut ternyata ada laba yang atau keuntungan yang belum bisa direalisasikan, yaitu sebesar 150 ini. Nah, jadi tahap awalnya adalah kita melakukan penyesuaian dulu terhadap laba yang diakui oleh PT Monmon induk. Oke, di sini kita akan buat sebuah pembahasannya berdasarkan dua sudut pandang ya, hulu dan hilir. Pertama di pihak hulu dulu. Nah, ini penyesuaian terhadap labanya. Diketahui labanya itu kan laba PT Pandanya itu 10.000 kan, ya enggak? Nah, berarti 10.000. Berarti yang PT Monmonnya berapa nih? Nah, PT Monmon selaku induk ini dia karena kepemilikan 85% ya harus disesuaikan kan. Nah, jadi 8.500. Sisanya adalah non pengendali. Berarti ini sisa 1.500. Nah, laba inilah yang perlu kita sesuaikan lagi, nak, ternyata. Nah, berhubung di sini tidak ada yang namanya selisih ini atau diferensial yang seperti contoh kemarin, jadi di situ kosong. Jadi penyesuaiannya. Nah, di sini kita bahas dulu yang hulu ya, nak ya. Dari sudut pandang hulu. Ini bikinin dulu aja biar enak. Bentar. Ini kalau dia transaksinya hulu. Alhamdulillah. Mana dah ininya marginnya? Oh, ada margin ya? Habisin waktu ya, nak. Nah, sudah jelas yang akan diakui Monmon sebelum penyesuaian adalah 8.500. Nah, laba ini perlu disesuaikan. Kalau kemarin itu pengurangan ada ya, disesuaikan amortisasi selisih. Di sini tidak ada, ya kan, karena memang nggak ada. Ya kalau ada ya harus disesuaikan amortisasi selisihnya, apa dari peralatan atau dari ini bangunan seperti kemarin. Nah, di sini yang ada itu adalah ini apa namanya itu tadi yang kita bahas, ini adanya laba yang belum yang laba ini aja enaknya, laba yang belum direalisasikan.
sini aja. Berapa nih yang belum direalisasikan itu? Oh, yang belum direalisasikan adalah 150. Kalau dia ini adalah hulu, karena ini muaranya asalnya adalah dari Indo ya nak ya, saya ulangi lagi, karena dia muara asalnya transaksinya ini dari Indo yang ngejual ke anak, maka laba yang belum direalisasikan ini tidak perlu kita sesuaikan dengan saldo kepemilikan. Saldo kepemilikannya kan di sini cuma 85% ya. Nah, ini berhubung ini adalah transaksi hulu, maka ini tidak perlu adanya penyesuaian. Tidak perlu dikalikan 0,85. Jadi laba yang diakui adalah 4.500 dikurang 150. Nah, inilah laba yang akan diakuinya. Ini kalau hulu. Ya, ini kalau hulu. Yang kita cari ini PT Non-Mon aja dulu. Gak apa-apa, karena ini kan orientasi kita adalah PT Indo ya. Nah, bagaimana kalau yang hilir? Yang hilir sama ya, ini 8.500. Mending ini kita hapus aja ya, karena kan ini nggak penting-penting amat kalau di sini gitu loh. Langsung aja kita ke sini. Nah, ini sama PT Non-Mon. Disesuaikan, tidak ada. Kalau dia hilir, nah, maka ini perlu yang belum direalisasikan ini perlu kita sesuaikan dia dengan saldo kepemilikan. Loh, kenapa Pak? Karena begini, karena kalau hilir itu muara pencatatan aslinya itu adalah keuntungannya dari anak, beda dengan hulu tadi. Keuntungannya itu memang asalnya dari Indo. Tuh, makanya kalau hilir ini perlu kita sesuaikan sesuai dengan kepemilikannya si Indo, ya kan? Nah, jadi 127,5. Nah, ini kita inikan saja ya. Kita Kita bulatkan saja ya menjadi satu ini aja. Nah, 128 saja biar nggak ada koma. Jadi ini kurang ini. Nah, jadi inilah laba yang akan diakuinya. Ini kalau hilir itu berarti induk ngebeli dari anak. Kalau hulu berarti induk ngejual ke anak. Beda dia. Nah, ini untuk menghitung laba yang akan diakui oleh si induk dari dua sudut pandang transaksi hulu dan hilir. Lalu jurnalnya ya. Jurnalnya adalah bagian laba entitas anak terhadap investasi PT anak. Ini sebesar laba yang diakui ini ya, 8.350. Bukan. Astagfirullah, salah saya. Ini 150 kok 8.350 lagi. Ini 150. Ini untuk hulu.
Ini untuk hulu. Lalu hilirnya sebenarnya sama. Jadi seperti ini penyesuaiannya. Oh iya, sebelum ini kita harusnya perlu catat ini dulu, salah saya. Kita catat dulu adanya pengakuan laba tadi ya, pengakuan laba. Terhadap bagian laba PT Anak. Saya copy. $8.500. Nah, barulah di jurnal penyesuaian ini. Gitu. Atau kalian mau langsung, jadi langsung ini maksudnya ya, setelah kalian menghitung ini laba yang diakui ini, ya kan? Jadi kalian nggak perlu nyatet ini dulu. Jadi kalian mencatatnya, ini cara kedua ya, langsung aja investasi. Ini saya copy aja, investasi PT Anak. Ininya kita langsung setelah penyesuaian 8350, ini 8350. Nah, ini cara keduanya. Ini untuk hulu. Nah, kalau hilirnya jurnalnya tetap sama sih. Jurnalnya ya ini 8373. Teman dia ininya jumlahnya aja, nominalnya beda. Ini untuk hilir. Nah, kalau ini cara kedua, jadi kalian nggak perlu nyatet dulu pengakuan investasi atas bagian keuntungan dari entitas anak sebesar 8.500 yang ini. Nah, setelah disesuaikan, oh ternyata ada penyesuaian, baru kita jurnal lagi ini. Nah, itu cara pertama. Kalau cara pertama ini memang satu-satu dia. Kita catat dulu yang belum disesuaikan, baru di sini kita buat pencatatan penyesuaiannya. Itu cara pertama jurnalnya ya. Kalau cara kedua ini langsung. Jadi kita pertama ngitung dulu. Ini berapa ininya setelah penyesuaian ya. Baru langsung dicatat aja. Bagian laba entitas anaknya sekian intinya. Dan kenaikan investasi anaknya pasti sekian. Itu. Nah, jelas ya. Nah, yang kedua, dan jelas untuk menentukan saldo investasi. Ini kan kita ininya saldo investasi ya. Adalah kita melakukan penyesuaian dividen, ya kan? Nah, dividennya kan sudah jelas. Dividennya itu adalah berapa nih di sini? 2.000 ya. Ya, 2.000. Berarti untuk pembagiannya adalah 0,85 dikali 2.000, 1.700. Ini dividennya ya. Nah, memang kalau dividen ini, kalau mau hulu dan hilir dia nggak ada hubungannya, nggak mempengaruhi sih. Hulu dan hilir ini yang penyesuaian terhadap bagian laba yang ditangguhkan itu hanya berpengaruh terhadap bagian labanya nanti, penghitungan bagian laba ini. Itu hanya pengaruhnya ke situ. Kalau untuk dividen dia nggak ada hubungan apa-apa. Jelas ya? Dan hulu dan hilir sama. Kalau jurnalnya seperti ini, kas dividen ini jelas meskipun dia dapat kas dividen, dia akan mengurangi investasi
terhadap PT anak ya. Karena dasarnya dividen ini ngurangin ekuitas 700. Nah, untuk hulu dan hilir sama jurnalnya seperti ini. Ya. Nah, barulah kita di sini akan menghitung saldo investasi, nah. Ya. Saldo awalnya di soal adalah 100.000 ya. Kita pisah ini adalah hulu dan ini adalah hilir. Sama. Pertama, untuk menyesuaikan saldo investasi ini ada bagian laba ya. Laba yang udah kita sesuaikan tadi, hitung. Nah, ini bagian labanya. Ini akan menambahkan ya, nak. 8350 ya. 8373. Ya, ini menyesuaikan ini hulu dan hilir itu. Berikutnya adalah pengurangan berupa dividen. Ini kan yang kita yang tadi. Dividen untuk PT Monmon adalah 1.700. Jadi pindah saja biar enak. Ini 1.700. Nah, jadi saldo akhir invest adalah tinggal kita jumlahkan saja karena kan ini udah otomatis. Laba menambahkan, dividen mengurangi. Inilah saldo akhir investasinya antara hulu dan hilir. Ini kalau ada transaksi hulu, ini transaksi hilir. Tuh. Nah, jelas ya. Nah, ini kan kalau kasusnya seperti ini ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada yang terjual, ada yang masih di gudang, iya kan? Nah, seandainya Pak Rahmat itu kejual semua Pak, nah, kasusnya kejual semua. Kalau kasusnya kejual semua, nah misalnya kasusnya ini terjual semua ya, jadi di gudang 0, jadi nggak ada lagi sisanya. Asumsinya 10.000 ini sudah terjual semua. Jadi kalau seandainya kasusnya terjual semua, untuk penyesuaian menghitung saldo investasinya, penyesuaian terhadap pengakuan laba ini, kita tidak perlu adanya penangguhan seperti ini, laba yang belum direalisasikan. Jadi tidak perlu kosong berarti ininya. Itu asumsinya kalau dia sudah terjual semua. Ya kalau udah terjual semua, ya ngapain kita tangguhkan, ya enggak? Iya. Jadi seperti itu. Itu kalau dia terjual semuanya. Nah, seandainya kasus berikutnya, oh ternyata masih di gudang semua Pak, nggak ada yang terjual semuanya, ya otomatis kita sesuaikan lagi laba yang belum direalisasikan sebesar ya ini full, berarti full 1.000 ini yang belum direalisasikan karena keseluruhannya dia belum terjual, masih nganggur di gudang gitu. Jadi perlu kalian perhatikan dalam menyesuaikan saldo investasi, pengaruh dari keuntungan yang belum terrealisasikan seandainya terjadi itu dia akan mempengaruhi saldo dari laba yang diakuinya. Nah, ingat ya, dia akan mempengaruhi laba yang diakuinya terhadap PT anaknya. Kalau seandainya terjual semua, ya berarti tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kita menangguhkan laba yang belum direalisasikan. Kalau seandainya ada yang masih belum terjual, ya berarti kita harus menyesuaikan. Gitu aja. Kalau semuanya yang belum direalisasikan, ya berarti semuanya yang belum direalisasikan. Itu jelas ya. Nah, itu kalau kasusnya seperti itu. Nah,
berikutnya ini kita udah ngitung saldo investasi, permasalahan awal. Permasalahan berikutnya itu adalah yang penting di sini karena kita mau menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Kita perlu membuat jurnal eliminasi. Tuh. Baik itu dia hulu maupun hilir. Bagaimanakah Pak caranya? Nah ini kita bikin di sheet baru aja biar lebih luas ya, enak. Jurnal eliminasi. Jadi ada dua untuk untuk jual beli persediaan hulu dan hilir ini yang perlu dieliminasi. Nah, jadi yang perlu dieliminasi ini satu adalah kalau eliminasi terhadap barang yang sudah terjual. Yang kedua, eliminasi aja barang yang masih di gudang. Jadi ini yang kita eliminasi. Ya mengkondisikan situasi situasi kasusnya. Kalau misalnya dia terjual semua, ya udah berarti ini aja yang kita eliminasi. Ya enggak? Nah, seandainya dia barangnya belum kejual semua, berarti kita harus mengeliminasi ini. Barangnya masih di gudang. Jadi itu yang jadi kita mengkondisionalkan saja ya. Kalau kasusnya yang ini, karena ini kan dia hybrid ya, masih ada yang udah ada yang terjual dan belum terjual, ya berarti mau nggak mau dua ini kita eliminasi. Itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau saat ini jumlah eliminasinya ada dua sebenarnya untuk jual beli ini. Kita mengeliminasi barang yang udah terjual dan mengeliminasi barang yang masih di gudang. Dan ini mengkondisionalkan. Kalau misalnya dia udah kejual semua, ya udah berarti kita eliminasi yang barang udah terjual aja, karena nggak ada lagi kan barang yang masih di gudang. Nah itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau eliminasi yang pertama, barang yang sudah terjual. Nah, jadi pertama hulu dulu ya. Kalau hulu, nah hulu, oke. Sebelumnya untuk mempermudah kalian dari memahaminya, kita modifikasi dulu data yang ini dulu kita copy dulu, taruh sini aja. Nah jadi begini. Jadi kalau untuk mempermudah pemahaman jurnal eliminasinya, kita harus membuat sebuah jurnal umumnya dulu saat terjadi peristiwa ini. Nah, di sini kan kasusnya pertama, misalnya hulu ataupun hilir ya, atau hilir. Intinya terjadi sebuah penjualan kan, dimana kalau penjualan ini, yang ini ya, ini kalau hulu berarti hulu. Duh, kok ini yang ikut juga sih. Ini adalah misalnya dia ini aja deh, jualnya secara kas di debit, kreditnya adalah penjualan ya, atau pendapatan penjualan ya. Dan di sini BPP terhadap persediaan. Nah, kalau di sini kan kasusnya ini, ya kan? Berarti kasnya dia dapat 10.000,
Ini penjualannya adalah 10.000, ya kan? Nah, ini jurnal umumnya loh ini. BPP-nya adalah 9.000. Nah, ini hulu. Berarti hulu yang mencatat induk ya. Nah, kalau anaknya kan dia berarti menerima sebuah persediaan toh. Nah, berarti persediaan terhadap kas, ya kan? Persediaan berapa? 10.000, karena dia beli ini, ya kan? Kasnya 10.000. Nah, ini. Nah, kalau seandainya nanti anak itu menjual ke pihak eksternal, karena kan ini terjual kan 8,5 toh. Aduh, nah ya, 8,5. Aduh, kok nggak muat lagi ya. Nah, ini kasusnya anak menjual keluar, berarti kan dia mencatat sama seperti induk ini kan, ya kan? Kas terhadap penjualan. Ini anggaplah si anak ngejual ke pihak luar. Nah, ngejualnya berapa? Anggaplah dia anaknya ngejualnya lebih mahal gitu misalnya masih sama deh 10.000. Nah, di sini karena itu yang terjualnya adalah 8.500 kan. Berarti di sini yang persediaan yang terjualnya itu adalah BPP 8.500. Nah, ininya persediaan 8,5. Nah, karena kan yang dibeli dia dulu harganya persediaan ini kan 100 kan. Nah, dijualnya itu 85. 85. Berarti kan harga pokoknya 85 kali 100, karena si anak dulu beli sama induknya 100. Ya enggak? Nah, tuh. Kalau ini beda lagi. Nah, kalau yang kas penjualannya ini ya, ini tergantung. Ini di luar dari data yang ini ya. Nah, di luar data ini. Nah, jadi untuk memudahkan jurnal eliminasi kita uraikan dulu seperti ini. Jadi kalau hulu ya, ini kan barang yang mau kejual kan, intinya ini dari induknya. Nah, hulu kalau dari kasus ini itu kan terjual 8.500, ya kan? Berarti di sini kita akan eliminasinya mendebetkan penjualannya itu si induk. Sebesar berapa? Besar ini 8.500 debetnya. Tuh. Ya, kreditnya apa, Pak? Kreditnya adalah BPP. Namun BPP di sini yang kita akan eliminasinya adalah BPP-nya si anak saat dia menjual ke luar. Ini 8.500. Tuh. Jadi seperti itu ya. Ini kalau dia hulu. Kalau hilir,
hilir sebenarnya sama saja. Nah, asumsinya kalau ini kan anak, induk ngejual ke anak. Nah, kalau hilir ya kebalik, ini anak ngejual ke induk. Gitu aja, jelas ya maksudnya. Nih, kalau hulu, kalau hilir saya gini aja, tapi tetap ini. Jadi saya copy dulu, cuman redaksinya aja yang diganti. Nah, ini jadi anak ini jadi induk. Nah, ini induk ngejual keluar. Induk menjual ke luar. Nah, sama saja sebenarnya. Nah, kalau yang ini, kalau hilir, jumlah penjualannya yang akan berbeda. Karena ini dia muaranya adalah penjualannya si anak. Jadi kalau induk yang mencatat, kalau hilir, dia harus sesuai dengan porsi kepemilikan. Jadi 0,85 dikali 8.500. Nah, jurnalnya tetap sama. Tuh. Nah, jadi ini jurnalnya untuk eliminasi yang satu, untuk barang yang terjual. Karena konsolidasi ini itu yang melakukan induk ya nak ya. Jadi ya kita orientasinya fokusnya ke induk sebenarnya. Meskipun dia transaksi hilir, tapi bagaimana induknya ini nanti memperlakukan itu transaksi hilir. Sebaliknya, jika itu transaksi hulu, itu bagaimana induk melakukannya sebagai transaksi hulu. Tuh. Lalu yang kedua itu barang yang masih di gudang. Ini hulu atau hilir. Nah, jurnal eliminasinya bagaimana Pak? Nah, jadi kan dari sini masih ada ini ya, dari penjualan ini masih ada sisa 1.500 ya, baik dari itu hulu ataupun hilir ya, dimana nanti ada keuntungan yang belum direalisasikan ini 150. Nah, keuntungan yang belum direalisasikan 150 ini nah, ini akan berdampak ke persediaan. Nah, persediaan anak kalau dia transaksi hulu, persediaan induk kalau transaksi hilir. Itu dampaknya apa? Kalau tidak dieliminasi, nanti persediaan itu akan lebih tinggi nah nilainya. Lebih tinggi 150 ini. Jadi makanya nanti di sini ada akun kredit persediaan. Akun lainnya ya sama, dia adalah menangguhkan penjualan. Di sini adalah BPP. Nominalnya ya sesuai dengan yang di sini. Sisa di gudang berapa penjualannya? Itu 1.500. BPP nya adalah 1.350 dan persediaannya harus dikreditkan 150. Tuh. Untuk hilir jurnalnya sama. Kok bisa sama ya Pak ya, pertanyaannya? Karena begini nak, ini adalah keuntungan yang belum direalisasikan. Jadi dia akan dianggap sama dengan hulu karena dia belum direalisasikan. Beda dengan kalau setelah direalisasikan. Kalau setelah direalisasikan barulah dia akan menyesuaikan dengan keuntungan yang dimiliki, yang keuntungan yang dibagikan oleh anak ke induk sesuai dengan porsi si induknya. Itu kalau dia transaksinya hilir.
Kalau hulu ya tetap sama seperti ini. Ya, hulu ya seperti ini karena kan muaranya induk. Kalau hilir karena muaranya adalah anak, dia kalau belum direalisasikan itu ya berarti ya belum direalisasikan, belum ada untung dan rugi kan, ibaratnya seperti itu. Jadi belum ada pemotongan berdasarkan kepemilikan, sehingga ini akan dicatatnya secara penuh. Jadi intinya kalau untuk barang dia masih di gudang, baik hulu maupun hilir itu jurnalnya sama. Tuh. Nah, agak pusing ya. Jadi itu untuk transaksi induk dan anak untuk persediaan. Ya kalau misalnya eliminasi ini saya balikin lagi ya, itu sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya barangnya semua terjual ya sudah, berarti eliminasinya hanya untuk barang yang sudah terjual. Dan kalau untuk barangnya masih belum terjual semua ya berarti eliminasinya untuk barang yang masih di gudang saja ini. Tuh. Jadi itu ya. Oke, jadi itu materi kita pada pertemuan pada hari ini. Nanti jika ada yang bingung bisa didiskusikan di forum ya, di forum diskusi pembelajaran kita. Oke, Bapak akhiri untuk penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.